Halo dulur-dulur LLT 2, kembali lagi bersama saya Dwi Citra. Selama 30 menit ke depan akan menemani dulur-dulur semua dalam podcast kita Bonsai, Ngobrol Santai. Kali ini kita akan mengupas kisah luar biasa dari Universitas Bandar Lampung atau biasa disingkat dengan UBL. Mereka baru saja memperoleh prestasi membanggakan, yaitu menjadi satu-satunya universitas di Indonesia yang diajak untuk bekerja sama menjadi official partner dalam proyek internasional Lunar Research Station melalui kemitraannya Deep Space Exploration Laboratory atau DSEL yang dikembangkan oleh lembaga antariksa Cina, yaitu China National Space Administration atau CNSA. Nah, dulur-dulur, langsung aja nih kita kenalan langsung dengan 3 narasumber kita yang akan menemani saya untuk ngobrol santai pada hari ini. Pertama-tama ada rektor dari UBL-nya langsung, yaitu ada Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Yusuf Sufarano Barusman MBA, dan juga ada Kepala Lab Teknik Mesin dari UBL, yaitu Bapak Muhammad Rija STMSC PhD. Dan terakhir ini ada Kepala Pusat Studi Mekatronika dan Otomatisasi, ada Bapak Riza Muhida ST Meng PhD ke PhD. Oke, terima kasih Bapak, selamat datang di podcast LDT 2. Terima kasih. Assalamualaikum Apa kabarnya? warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Sehat ya Pak. Seger-seger banget hari ini Pak. Alhamdulillah ya. Bagaimana untuk pertama-tama saya mau tanya nih tentang bagaimana perasaannya untuk bisa diajak menjadi official partner di dalam kerjasama Lunar Space Exploration ini sendiri. Boleh ke sebagai rektor dulu? Ya, jadi mungkin saya mungkin cerita sedikit ya. Cerita sedikit gimana kok sampai seperti ini gitu loh, sampai bahwa UBL diajak menjadi salah satu official partner dari proyek luar angkasa yang dikembangkan oleh China. Jadi kita juga sebenarnya surprise buat UBL karena ini proyek luar biasa, dan memang kita terkaget-kaget itu pada satu saat tahun 2024 kalau salah ya. Saya itu dapat surat resmi dari Guilin University of Technology China. Yaitu untuk mengeksplorasi gitu ya, kemungkinan kerjasama dengan UBL dalam proyek luar angkasa. Jadi kita kan bertanya-tanya juga, kita kan nggak punya program studi antariksa, kita nggak punya program studi astronomi, ya toh, apa salah kirim nggak ini? Satu, yang kedua perlu diteliti juga apakah ini serius atau tidak gitu loh ya. Yang ketiga kemungkinan yang lain terkait dengan masalah politik dan sebagainya. Makanya kita juga lakukan riset dulu sedikit ya untuk mengeksplorasi siapa sih lembaga ini gitu loh ya. Jadi ada Guilin University of Technology awalnya ya, kemudian baru berkembang ke DSEL ini gitu loh. Nah, jadi saya bilang coba kita buat komunikasi dulu dengan mereka, dan saya minta Pak Riza untuk coba buka komunikasi ke mereka, dan dari situ diskusi-diskusi kecil dan apa-apa yang sudah kita lakukan terkait dengan bidang engineering ya. Dan pada suatu saat akhirnya Pak Riza diminta untuk membuat seminar, Pak Riza ya, buat seminar online gitu loh ya, dan yang dihadiri oleh para staf mereka di sana, dan ternyata yang hadir itu sampai 500-an lebih ya, sampai 500-an lebih, dan pakai jas semua. Serius banget saya bilang. Sebenarnya di sini atau di online Zoom gitu loh, tapi mereka tapi serius sekali. Serius sekali gitu loh. Waduh, ini akhirnya udah diskusi kedua baru kita bicara kemungkinan yang bisa kita lakukan. Nah, jadi kita ceritakan apa yang sudah kita lakukan terkait salah satu adalah nano satellite ya. Nano satellite, nanti Pak Riza bisa cerita nano satellite.
kemudian mereka juga cerita kemungkinan ada proyek luar angkasa yang bisa melibatkan kita. Dan tentu ini challenging sekali buat kita ya, dan salah satu memang juga sangat membanggakan, tapi pertanyaannya kan kenapa kok UBL mau gitu loh ya, ini proyek besar dan pertaruhannya juga besar gitu loh. Jadi saya berdiskusi sama teman-teman, jadi luar angkasa ini sekarang rebutan dunia ini ya, udah dikapling-kapling sama negara-negara besar, Amerika, India, Cina, negara-negara besar, bahkan bukan cuma negara, per orang. Kita kenal ada SpaceX dari Elon Musk, ada Virgin Space dari Richard Robertson gitu, macam-macam, banyak sekali perusahaan-perusahaan swasta yang juga mengeksplorasi ruang angkasa. Berarti ada sesuatu kan, kenapa kok ini sangat penting gitu loh. Memang akhirnya memang kehidupan kita di bumi ini setelah saya pelajari sudah sangat dipengaruhi dengan kehidupan di luar angkasa. Ya kita pakai HP itu nggak bisa lepas lagi. Ini penggunaan satelit ya. Kemudian kita juga mungkin ada kegiatan pertahanan, keamanan laut kita, eksplorasi mineral kita, sumber daya alam kita, kemudian bahkan terkait juga kegiatan-kegiatan lain ya, yang artinya ini sudah nggak bisa dihindari lagi bahwa Indonesia itu suka atau tidak suka, mau tidak mau harus ada di dalam lingkungan bagian itu. Makanya daripada kita nunggu-nunggu, ya udah ini kemungkinan ada peluangnya, maka ya udah kita ikut aja apa yang bisa kita kontribusikan ke sana, dan juga tentu apa yang bisa kita manfaatkan dengan keberadaan partnership kita di sana. Itu kira-kira. Bangga sekali Pak, karena ini ternyata satu-satunya di Indonesia yang diajak langsung. Iya, memang diajak, kita ada beberapa universitas seperti ITB masuk, cuma yang mungkin responsifnya cukup dan kita komunikasinya bagus, akhirnya kita yang diajak bersama dengan sekitar berapa 2000 peneliti dunia dari gitu, seluruh dunia ya, berkumpul, diundang ke China, dibiayai mereka, kita tanda tangan MOU untuk kita berkontribusi dalam proyeknya mereka. Jadi mulai kerjasamanya ini sekitar 2024 di awal atau? Ya, MOU-nya 2024, kita mungkin akan mulai actionnya 2025 ini ya. Mulai actionnya tadi ya. Makasih Pak udah menjelaskan bagaimana awal kerjasamanya UBL sendiri yang akhirnya ikut dalam penelitian luar angkasa ini bersama Cina tadi. Nah kemudian selanjutnya saya akan mungkin mau nanya nih tentang bentuk kerjasama ini sendiri apa, dan apa yang akan dikerjakan UPL dalam ambil bagian apa dalam UBL ini, di dalam kerjasama ini sendiri. Boleh mungkin Pak Riza, Pak Muhida untuk menjelaskan. Pak Riza Muhida. Baiklah Mbak Dwi. Jadi kerjasama antara UBL dengan Deep Space Laboratory ini kita ada dua hal ya. Yang pertama adalah kita untuk mengeksplorasi bulan dan juga bumi. Jadi kita diminta untuk berperan serta dalam membuat nanosatelit. Ya, jadi nanosatelitnya adalah ini model dan juga contoh yang sudah kita buat ya, yang nanti kita akan diminta bersama Cina untuk membuat nanosatelit dan akan diluncurkan oleh Cina di tahun 2030. Jadi kita diberi waktu 5 tahun untuk membuatnya, dan ini tentunya dibantu oleh mereka. Jadi kita juga akan mengirim mahasiswa kita dan juga alumni kita untuk ambil pasca sarjana di sana sambil mengerjakan proyek ini. Dan proyek ini kita tidak hanya membuat satelitnya, CubeSat ini, tapi juga kita diminta untuk membuat ground station di UBL. Jadi kita akan menerima data dari satelit itu, datanya masuk ke UBL, lalu dari UBL kita perlu membuat software untuk menganalisa datanya. Jadi dari satelit ini kita
bisa misalkan memasang kamera ya, seperti yang ada di sini ya, ada suatu kamera. Nah, kamera ini yang akan mengitari bulan, satelit ini akan mengitari bulan, kemudian akan melaporkan setiap hari hasil gambar yang ditangkapnya. Dan proyek pembuatan nanosatelit ini melibatkan 20 negara. Jadi tidak semua negara yang diajak, tapi Indonesia salah satunya ya, yaitu diwakili oleh UBL untuk membuat konstelasi satelit. Jadi ada 20 satelit yang akan mengitari bumi dan bulan setiap harinya. Dan kita salah satunya yang akan membuat itu dan akan dikirim ke bulan, ke bulan ya, melalui roket Cina. Jadi ini contohnya satelit yang akan kita buat. Lalu yang kedua juga kita berpikir bagaimana dalam pembuatan stasiun internasional, stasiun di bulan itu, bagaimana untuk meneliti tentang kehidupan di sana. Jadi kita mulai berpikir bagaimana orang misalkan membuat sistem pertanian ya, kehidupan di bulannya ya. Kita tidak tahu kapan itu akan terjadi, tapi kita sudah menyiapkan penelitian ya, seperti ini. Jadi kehidupan di bulan nanti itu memerlukan misalkan tanaman ya. Jadi kita sudah membuat suatu sistem untuk bagaimana membuat sistem pertanian di luar angkasa. Jadi kita ada sistem otomatis yang ada kamera di dalamnya, kemudian juga ada pompa air, lalu untuk netes air ya, kemudian ada cahaya buatan, cahaya matahari buatan, sehingga tanaman itu bisa hidup. Jadi kita siapkan juga penelitian untuk ke sana. Berarti beda atau satu penelitian? Iya satu, ya salah satunya. Ini kelanjutannya dari nanti. Pekerjaan pembuatan CubeSat ini. CubeSat, ya. Lanjutan dari nano satelit, ya. Itu sendiri. Keren ya Pak. Untuk membuat kehidupan di bulan tadi. Iya. Sudah kecil, ya termasuk satelit. Jadi satelit yang kita miliki, yang pernah diluncurkan ya, satelit Palapa misalkan, itu beratnya bisa lebih dari 2 ton. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi sehingga menjadi miniatur, sekarang orang sudah mulai membuat satelit yang kecil dengan fungsi yang hampir mirip dengan satelit yang besar. Ya, seperti misalkan Starlink, itu satelit yang mereka buat kecil-kecil ya, tapi jumlahnya banyak. Jadi bisa untuk lebih mudah berkomunikasi. Nah, satelit nano ini disebut juga CubeSat. Ini ukurannya juga sebesar ini. Jadi hanya 10 cm, ini kali 20 kali 10. Kita nanti akan dapat bantuan dari Cina untuk membuat satelit ukuran 12U. Ya, 1U itu 10 cm kali 10 cm kali 10 cm. Ya, jadi 12 ya. 12U itu 12U itu kita 12 kali dari 10 itu. Jadi kita akan jauh banget sama satelit dulu. Iya. Nah, fungsinya ini karena ini kecil, jadi bisa dibuat untuk eksperimen dan juga untuk operasional sesungguhnya. Jadi lebih murah harganya karena bentuknya kecil. Jadi peluncurannya itu bisa dilakukan melalui roket-roket yang mengirim satelit besar. Jadi kita bisa numpang. Biaya lebih murah. Jadi tidak ikan khusus itu ya, nempel di yang lebih besarnya ditempel. Oh gitu. Kemudian biayanya murah. Jadi ini kan namanya tebeng. Ini namanya CubeSat. CubeSat. Oh, CubeSat. CubeSat. Dia biasanya ukurannya itu 10 kali 10 kali 10. Itu ukurannya adalah 1U. Jadi kali 12 jadi 12U satuannya. Jadi satelit ini mengorbit dari permukaan bumi itu sekitar 1.200 km di atas permukaan bumi ataupun di atas bulan gitu ya. Namanya Low Earth Orbit namanya, LEO namanya. LEO namanya. Jadi ada lagi kelas satelit itu yang dia MEO namanya, Medium Earth Orbit. Yang satu lagi namanya Geostationary Earth Orbit namanya. Nah, satelit kita yang punya pemerintah yang besar-besar itu berada di orbitnya di geo.
itu sekitar 36.000 km di atas bumi. Boleh mungkin kita teruskan, bagaimana Pak, boleh dijelaskan sedikit tentang nanosatelit tadi? Nanosatelit atau nanosatelit dibaca ya Pak? Nanosatelit. Ya, bahasa Inggris. Nanosatelit. Boleh sedikit Pak Ida dijelaskan? Ya, ini nanosatelit atau yang kita sebut dengan CubeSat namanya. Jadi cube itu artinya seperti bentuknya ini, bentuk ini kubus nih. Iya. Namanya kita cube satellite namanya. Satelit yang berbentuk kubus. Normalnya dia berukuran 10 cm kali 10 cm kali 10 cm. Nah, yang kita akan kerjasama dengan China itu 12 kali 10 kali 10. Jadi itu 12 kali lebih besar ukurannya. Ya. Ini di dalamnya sudah ada komponen-komponennya. Dia akan memancarkan, bisa memantau untuk misalnya untuk pemantauan infra jarak jauh, misalnya lokasi tanah, kesuburan tanah, sebagai cuaca dan lain-lain gitu ya. Dan ini mengorbit di atas permukaan bumi itu sekitar 600 sampai 1.200 km di atas permukaan bumi. Itu kalau kita gunakan di atas bumi itu. Nah, ini orbitnya namanya Leo. Dan ada satu lagi orbit yang di atasnya lagi itu sekitar sampai 20.000 km di atas permukaan bumi. Itu namanya Medium Earth Orbit. Yang paling atas sekali itu 36.000 km di atas permukaan bumi, namanya Geostationary Earth Orbit namanya. Jadi itu yang kalau kita punya satelit Palapa, Telkomsel punya, itu yang di Geo. Yang ini dia berorbit lebih rendah, namanya Leo. Kenapa dia berorbit lebih rendah? Karena ini dia biayanya kita menunjukkan dengan biaya yang murah. Otomatis coverage areanya juga kalau dia terbang rendah, coverage areanya lebih kecil. Tapi yang keunggulan dari ini adalah dia memancarkan informasi lebih cepat. Latensinya tuh sekitar 20 mikrosecond aja dibanding dengan kita pakai satelit, misalnya satelit yang di atas yang geostationary itu, yang pakai Palapa misalnya, Telkomsel punya misalnya, Indosat punya misalnya. Itu sekitar 36.000 km. Jangan salah bahwa walaupun ini berbiaya murah dan stationary-nya itu lebih rendah daripada yang lain, tapi ini cukup efektif. Starlink itu yang punyanya Elon Musk itu, dia berada pada orbitnya Leo semua. Dia nggak pakai lagi geostationary karena itu berbiaya mahal sekali, dan penghantaran sinyalnya pun itu akan lebih lama. Istilahnya itu latensi, keterlambatan dia mengirim sinyal itu lebih panjang karena dia jaraknya jauh. Nah, itu berbiaya mahal. Kalau ini dia berbiaya murah, dia bisa sebar tuh untuk beberapa daerah yang kecil, dia bisa sebar dan biayanya lebih murah dan mengantarkan informasi ini lebih cepat. Yang ini untuk di stasiun Leo, dia lebih cepat mengantarkan informasi. Jadi trennya sekarang, kalau trennya sekarang pemerintah untuk efisiensi, lebih cocok pakai yang ini, pakai yang Leo ini nih. Yang CubeSat ini lebih besar. Kelebihannya gambarnya lebih jelas. Lebih berat, lebih cepat. Karena dia Lebih dekat. Lebih dekat, lebih cepat, ya. Dan juga untuk daerah-daerah yang tidak bisa tercover misalnya. Kan kalau pakai geostationary, dia harus ada BTS itu. Base Transmission System itu, station, dia harus punya bangun BTS yang begitu banyak. Untuk daerah-daerah terluar misalnya, itu kan susah sekali kan ya, bangun pulau di pegunungan, terpencil, daerah 3T gitu kan, dia kan sangat susah. Paling membangun menara BTS ke atas gunung, ke pulau terluar, biayanya lebih mahal lagi. Satu BTS mungkin harganya 3 miliar mungkin. Kalau udah ke daerah terpencil, biaya transportasinya mungkin bisa sampai 3 kali lipat dari harganya itu. Nah, memakai ini dia nggak perlu pakai BTS. Ini langsung dari satelit, langsung ke unit yang kita pakai misalnya. Ini langsung, dan ini agak harganya lebih murah. Beratnya ini sekitar 1 kilo aja kalau kita luncurkan. Elon Musk, kalau dia sekali meluncurkan SpaceX, dia meluncurkan ini ratusan unit sekali tebar gitu. Lebih murah biayanya daripada dia meluncurkan satu biji yang geostationary yang 36.000 km di atas bumi gitu. Jadi iya, jadi begitu. Jadi kalau ini orbitnya rendah, enggak, orbit rendah itu bukan berarti tidak bagus. Ini orbit yang cukup ekonomis. Penelitian CubeSat ini sendiri dimulai tahun 1993 ya Pak Riza ya, di Caltech ya, California Polytechnic. 1993 baru mulai ini penelitian tentang CubeSat, nanosatelit ini.
Jadi begitu sejarahnya ini kenapa CubeSat ini Iya. cukup jadi tren saat ini. Iya. Salah satunya UBL ya. Ya, UBL di Indonesia tuh UBL, saya rasa UBL yang ini Pak ya, Ya, pionirnya. yang pionirnya. Pionir ya, salah satu Iya. pionir untuk pembuatan nanosatelit ini sendiri. Keren Pak. Boleh tepuk tangan sih Bang? Iya. Nah, selanjutnya nih Pak, mungkin ke rektornya UBL sendiri. Sebagai pimpinan dari UBL ini sendiri, apa sih kontribusinya dalam kerjasama ini, dalam penelitian ini sendiri diberikan untuk para penelitinya ini sendiri? Iya, tentu kan kita sangat support ya. Memang UBL ini sekarang dan ke depan akan kita fokuskan pada kegiatan-kegiatan riset inovatif ya. Jadi riset berorientasi pada inovasi yang tentu berakhir pada kemaslahatan umat gitu loh. Dan ini kita dorong untuk bisa lebih berkiprah lagi, bukan cuma lokal nasional tapi bahkan internasional, karena selalu saya sampaikan bahwa tugas atau fungsi dari perguruan tinggi itu bukan cuma tridharma yang selama ini kita kenal, tapi justru yang lebih hebat lagi adalah dia mengubah peradaban ya, histori atau sejarah keberadaan perguruan tinggi dalam mengubah peradaban itu sudah tidak diragukan lagi dengan adanya riset-riset yang berorientasi pada inovasi ini tadi. Dan alhamdulillah ini dapat sambutan luar biasa dari mereka. Mereka juga sudah ke sini dan setiap kita berkunjung ke sana, dan beberapa waktu yang akan datang kita akan kirimkan juga alumni dan mahasiswa kita untuk langsung terlibat pada proyek-proyek ini gitu. Dan itu tentu akan berdampak sangat luar biasa, terutama pada motivasi dan inspirasi dari teman-teman yang ada di UBL khususnya, dan juga bagi para peneliti yang ada di Indonesia, bahwa sebenarnya keberadaan kita sebagai peneliti itu dinanti-nantikan bukan cuma oleh masyarakat Indonesia, tapi bahkan oleh masyarakat dunia gitu loh. Yang kedua tentu kita coba buka wawasan riset kita, bukan cuma itu aja yang kita lakukan riset, tapi coba ada riset-riset lain yang lebih breakthrough ya, terobosan untuk bagaimana kita terlibat di dalam shifting civilization ini tadi, perubahan peradaban dunia ini tadi. Dan alhamdulillah ini dapat tanggapan yang cukup baik, cukup serius dari China gitu. Dan tentu saya sampaikan di awal tadi bahwa ini bukan cuma terkait di bidang satelit saja, karena dampaknya akan sangat luas. Ini terkait misalnya dengan bidang pertanian, bagaimana kita mengetahui kesuburan tanah, itu kan bisa kita lihat juga dari data-data aerospace gitu, dari data-data luar angkasa. Kemudian kita bicara mengenai kesuburan tanaman, demikian juga. Bahkan sekarang eksplorasi sumber daya alam itu lebih efektif menggunakan teknologi luar angkasa seperti ini, termasuk juga eksplorasi laut ya. Misalnya ini kemarin sudah dipakai juga nanosatelit ini ya untuk keamanan ikan kita di laut gitu loh. Karena kan sekarang bagaimana nangkapin pencuri-pencuri ikan itu kan susah tuh. Kalau dari ini kan kelihatan tuh lagi dari mana aja mereka. Nah, kalau menggunakan GEO tadi, satelit yang reguler tadi kan terlalu mahal dan gambarnya kecil ya, Pak ya. Gambarnya kecil. Nah, ini kalau ini jelas siapa yang lagi mencuri. Nyuri tambak ya, Bro. Nyuri tambang. Ini semua bisa ini. Kelihatan siapa ya Pak yang lagi manggarin laut. Iya. Lagi dipager-pager sekarang Gitu laut loh. sama pemerintahan gitu. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Yusuf ya kalau Iya, tidak salah ya. Terima kasih Pak Yusuf untuk penjelasannya mengenai kontribusi UBL tentang penelitian ini sendiri. Oke, selanjutnya sendiri boleh saya tanya untuk keterlibatan dalam penelitian ini tadi, apakah mahasiswa-mahasiswanya juga ikut terlibat? Ya. Kalaupun iya, bagaimana yang untuk mahasiswa itu terlibat sendiri? Ya, baik. Keterlibatan mahasiswa kita itu sendiri sangat-sangat penting, Mbak. Jadi saya informasikan ini, kita dalam 1 bulan ini sudah dikejar-kejar tuh sama pihak Cinanya itu. Ini mana penelitinya yang akan kita kirim. Kita sudah sediakan mahasiswa dan alumni kita yang akan kita kirim ke sana. Jadi mereka tuh sudah nggak sabaran tuh untuk membiayain. Ini kalau Anda kirim, beasiswanya sudah nunggu nih. Iya. Beasiswanya sudah ada nih. Jadi beasiswa itu
adalah dari pemerintah Cinanya, tapi sudah ada pos khusus untuk penelitian ke bulan ini. Jadi mahasiswanya daftar ke universitas, dari Cinanya langsung kasih beasiswanya. Dan keterlibatan mahasiswa itu sendiri bukan cuma nanti dia dalam peluncuran satelitnya. Kita ada beberapa tahapan di sini. Tahap pertama itu kita proposal kita yang harus kita setujui bersama. Kemudian kita develop CubeSat ini. Kemudian kita membuat data analisisnya. Kemudian kita pembuatan ground station. Ground station itu yang stasiun pengendali buminya. Jadi kalau misalnya satelitnya beredar di atas sana itu, untuk kalau geostasioner itu kita punya stasiun pengendali satelit bumi di Cibinong. Gede, besar, parabolanya itu mungkin satu kelas ini mungkin itu. Itu mengendalikan satelit yang ada di atas. Jadi kalau satelit itu kan jangan bergerak di orbit. Terkadang dia tuh bisa melenceng keluar orbit. Nah, dia bisa ditarik lagi tuh, pakai satelit pengendali stasiun bumi itu, ditarik lagi supaya dia berada pada orbitnya yang benar. Kalau enggak dia bisa kemana-mana, bisa terbang, hilang. Di satelit itu bisa hilang di bumi, di angkasa itu bisa hilang. Nah, kita akan juga bangun ground station di UBL ini. Itu banyak sekali data-datanya yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa kita untuk bahan penelitiannya. Di sini kita bukan cuma teknik mesin, tapi Fakultas Ilmu Komputer, Informatika, Sistem Informasi juga akan terlibat sini. Jadi lintas Prodi itu akan terlibat untuk proyek ini. Akan banyak sekali sumber daya yang kita perlukan untuk mendukung proyek ini terlaksana, khususnya di UBL. Jadi kemudian tahap terakhir dari penelitian itu adalah educating, di mana kita mendidik, mempersiapkan mahasiswa, alumni kita untuk siap nih untuk meluncurkan satelit ini dan juga memantau pergerakan satelitnya. Nah, di situ keterlibatan mahasiswa sangat banyak. Bisa banyak sekali penelitian, bisa banyak sekali paper untuk penelitian bisa dihasilkan, bisa banyak sekali tugas akhir di sana yang bisa membuat penelitian-penelitian di bidang-bidang yang seperti Pak Rektor tadi di luar dari kebiasaan ini bisa lebih berkembang. Jadi penelitian itu dilaksanakan, kita kick off-nya 2025 itu. Sampai nanti 2030 kita sudah diberikan hak untuk meluncurkan. Jadi nanti kalau Mbak lihat nanti di Cina nanti itu ada 2030 diluncurkan. Nah, ada salah satu mungkin UBL-SAT itu Pak Rektor ya. UBL-SAT itu nanti salah satunya akan kita luncurkan di sana nanti tahun 2030. Sudah dinamakan apa tadi Pak? Oh belum. Udah bisa dipikirkan dari sekarang ya Pak. Iya. Namanya sendiri. Berarti memang dari semua tadi dibilang tadi semua mahasiswa lintas prodi di sini pun diajakin kolaborasi untuk menangani penelitian lunar space ini tadi. Jadi mungkin saya tambahkan Mbak dengan keberadaan UBL dan terlibat di dalam proyek ini juga bukan cuma mahasiswa UBL, bisa saja dari peneliti luar UBL kita mau terlibat silakan. Tadi mungkin di bidang pertanian, mungkin bidang kedokteran, mungkin bidang apa saja yang memang membutuhkan teknologi luar angkasa, ini silakan. Karena kita juga mahasiswa kita di sini kita dorong mereka untuk melakukan interdisiplin. Jadi ada komunikasi interdisiplin dan berbagai macam bidang ya. Sehingga pengembangan ilmu pengetahuan itu bisa lebih baik lagi begitu, lebih berkembang. Dari luar negeri juga Pak Rektor ya kalau ke sini. Negeri demikian juga. Jadi kita terbuka, kita open dan baik itu kita keluar maupun orang lain ke tempat kita. Dari luar UBL sendiri bisa ikut bergabung. Iya, karena kan sekarang ini UBL sendiri yang diminta dari Indonesia nih. Mungkin dari perguruan tinggi lain mau terlibat dalam bidang riset yang membutuhkan teknologi ini ya sebagai kita buka saja partnernya UBL, tapi dengan terbuka juga untuk mengundang universitas lainnya, peneliti lainnya untuk bekerja sama di bidang ini biar lebih canggih lagi ya Pak. Iya, untuk mempercepat pengembangan keilmuan ya. Yang tadi saya bilang kita berkontribusi pada shifting civilization tadi gitu loh. Makasih Pak untuk penjelasannya. Berikutnya itu nano satelit ini tadi apa yang menjadi targetnya untuk 2030 nanti? Target kedepannya itu seperti apa? Ya, jadi
Nanosatelit ini ya yang akan kita luncurkan di tahun 2030 itu akan kita berikan payload ya tugas-tugas yang perlu dilakukan ya. Jadi kita ada taruh muatan sensor, kemudian kamera, lalu juga alat komunikasi dan alat pengolah energi ya dari solar panel ini dikumpulkan cahaya dari cahaya matahari kemudian dikonversi menjadi listrik yang digunakan untuk menggerakkan satelit ini. Nah, dari sensor-sensornya kita nanti akan letakkan sensor misalkan bagaimana tingkat gelombang elektromagnetik di bulan ataupun radiasi ya di bulan dan pengaruhnya terhadap bumi. Juga dari sensor kamera ya kita ada kamera di sini itu akan menangkap setiap melewati permukaan bulan dan bumi ya dia akan menangkap gambarnya dan akan dikirim ke bumi. Kemudian dari sana kita bisa menganalisa karena bulan itu memiliki potensi yang besar juga ya. Jadi di bulan itu ada kandungan uranium yang sangat besar ya untuk sumber energi di bumi dan juga mineral tanah jarang yang sangat banyak yang sebenarnya kalau di bumi habis kita bisa ngambil dari bulan ya. Jadi itu yang kita ini upayakan sekarang ya. Lambang bulan ya. Ongkirnya berapa dari bulan ke sini? Ya mungkin dengan harga yang sangat mahal mungkin biaya ongkir itu bisa menutupi. Ya, jadi itu yang akan kita lakukan ya supaya proyek ini bisa sukses. Terima kasih Pak untuk penjelasannya Pak Muhida. Oke, selanjutnya nih untuk pertanyaan untuk Pak Rektor lagi, dampak besar apa yang dirasakan setelah beberapa kali ikut kerjasama penelitian ini sendiri? Selain ini ternyata kan sudah sering ya untuk melakukan kerjasama penelitian sebelumnya. Apa yang dirasakan dari UBL sendiri, Pak? Ya tentu yang paling penting dan paling signifikan adalah atmosfer riset di kita. Ini berkembang luar biasa. Semangat ya Pak ya? Semangat ya. Dulu kita pernah juga punya riset dengan MIT tentang neuroscience ya. Itu juga berdampak sangat positif. Yang kemudian sekarang juga dengan China, kemarin dengan Rusia ya, kita kemarin ngirim ada 3 mahasiswa kita ke Rusia juga untuk riset-riset teknologi juga gitu loh. Jadi memang ini sangat bagus sekali, sangat berdampak sekali untuk menginspirasi dan memotivasi teman-teman khususnya dosen dan mahasiswa untuk mereka benar-benar terlibat di dalam tadi saya bilang shifting civilization tadi gitu. Jadi perubahan peradaban dunia ini kita jangan cuma jadi penonton dan penikmat saja. Kita menikmati teknologi HP misalnya, teknologi digital dan sebagainya. Penikmat doang, tapi kita tidak berkontribusi. Ini kan nanti nggak tercatat dalam sejarah dunia gitu. Oleh karena itu saya selalu mengajak teman-teman untuk ayo terlibat di bidang apapun, gitu, di bidang apapun ya. Dan alhamdulillah ini kegiatan-kegiatan riset dari teman-teman ini mendapat sambutan baik gitu loh. Bahkan ini sekarang di bidang yang lain kita juga kemarin dengan GIZ itu dari Jerman ya, kita melakukan kegiatan riset terkait dengan penataan perkotaan urban ya. Kemudian kita juga sedang lakukan kegiatan juga dengan PUM Belanda itu juga terkait dengan pembinaan usaha kecil dan menengah. Kemudian kita juga sedang negosiasi dengan KHT untuk terkait dengan riset menggunakan IT juga terkait dengan konservasi hutan gitu. Jadi banyak sekali Mbak ya, artinya dengan keberadaan kita muncul di area internasional ini sudah banyak juga riset-riset ataupun peneliti-peneliti maupun lembaga penelitian baik perguruan tinggi maupun lembaga penelitian yang akhirnya juga melirik UBL untuk menjadikan UBL sebagai partner dalam risetnya. Ya, insya Allah ke depan ini makin semangat lagi dan teman-teman dosen maupun mahasiswa makin terlibat yang nanti tentu ujung-ujungnya adalah kita melahirkan inovasi-inovasi yang punya kemaslahatan bagi Indonesia khususnya dan bagi dunia pada umumnya. Gitu. Terima kasih Pak.
Begitu membanggakannya UBL menjadi satu-satunya universitas di Indonesia yang sudah mampu diajak menjadi official partner dalam kerjasama penelitian ini sendiri. Baiklah Pak, terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan sudah mau bersedia menyiapkan waktunya untuk ngobrol bareng di podcast ini. Luar biasa sekali. Untuk closing statement kita ini Pak, boleh kasih sedikit pesan dan harapannya untuk kedepannya tentang penelitian ini maupun untuk UBL kedepannya nanti. Boleh dari Pak Rektor dulu terlebih dulu atau dari Pak Muhida dulu? Terima kasih Mbak Dwi. Jadi ya sebagai closing statement ya, jadi saya melihat dari riset ke bulan ini, mari kita raih ya opportunity sebesar-besarnya dari kegiatan eksplorasi ya. Kita belajarlah, kalau dulu mungkin kita belajar sampai ke Cina, sekarang kita belajarlah hingga kita ke bulan. Jauh lagi itu ke bulan. Baik, terima kasih Pak Muhida. Boleh selanjutnya Pak Riza? Baik, ya harapan saya dengan adanya penelitian eksplorasi ke bulan ini, diharapkan ini menjadi suatu milestone, khususnya bagi UBL. Ini adalah peluang emas bagi UBL untuk mencapai tahapan yang lebih tinggi, untuk menjalin kerjasama internasional penelitian, dan juga yang paling penting itu ini adalah merupakan rekognisi dari bukan cuma di Indonesia tapi juga dari dunia internasional. Saya rasa demikian. Jadi dikenal bukan hanya di Indonesia tapi juga di internasional. Goes to internasional UBL. Iya, sesuai dengan visi yang saya lanjutkan ya. Visi UBL itu to be world class entrepreneurial university. Jadi kalau diterjemahkan menjadi perguruan tinggi kelas dunia yang berjiwa kewirausahaan. Jadi kewirausahaan itu jangan diterjemahkan dagang saja, tapi selalu saya sampaikan yang namanya kewirausahaan itu, jiwa kewirausahaan itu adalah berbasis pada inovasi dan kreativitas. Inovasi yang berorientasi pada yang didasarkan pada riset gitu loh. Maka kekuatannya harus dipakai atau digunakan menggunakan riset. Jadi jangan cuma kita wirausaha tapi sifatnya trading biasa, tapi kita harus lakukan ada inovasinya di bidang apapun. Nah, tentu kaitannya di sini adalah tadi di ujung-ujungnya kemaslahatan umat, kemaslahatan manusia gitu loh. Dan tentu semua bidang yang ada di UBL ini kita dorong, tapi juga saya sampaikan tidak hanya yang ada di prodi UBL, kita kembangkan melalui pusat-pusat studi yang ada di UBL yang juga dibuka, kemungkinan harus dibuka open kita kerjasama dengan prodi yang ada yang mungkin di UBL tidak ada, di perguruan tinggi lain maupun pusat-pusat riset yang ada di luar UBL, baik itu di Indonesia maupun di dunia. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai masuk ke level selanjutnya, internasionalisasi nih. UBL sudah masuk level internasionalisasi yang kita harapkan makin banyak hubungan-hubungan dengan atau kolaborasi dengan dunia internasional, baik itu sifatnya riset maupun teaching ya, mungkin ada staff collaboration juga, ada staff exchange, ada student exchange yang memang sudah kita lakukan selama ini gitu loh. Dan ke depan kita harapkan juga sudah mulai kita masuk ke international student, insyaallah ya. Ya, ini yang terakhir saya sampaikan ini sekali lagi sampaikan Pak Riza tadi milestone ya. Kita dengan adanya riset ke bulan ini ya sepertinya main-main, sepertinya mimpi. Saya bercanda-bercanda terus, tapi ini serius gitu loh. Ini serius dan ini bisa sangat menginspirasi bahwa area riset kita itu harus dibuka gitu loh. Ya, wawasan riset kita itu harus dibuka, jangan cuma yang ada di dekat kita saja, tapi mungkin kita harus out of the box istilahnya. Oh, permasalahan yang ada di bumi ini, permasalahan ada di Lampung ini bisa kita selesaikan dari bulan kok. Gitu bisa. Ya, malah mencakup semua yang dilihat dari bulan, dari atas ya. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Pak untuk semua closing statement-nya tadi, sangat menginspirasi. Nggak kerasa ya Pak, kita sudah 30 menit berlalu ngobrol bareng di podcast Ngobrol Santai ini, di Bonsai ini. Terima kasih lagi kembali untuk waktunya
untuk bersedia berbincang-bincang dengan kita di Ngobrol Santai ini. Semoga pembicaraan kita kali ini dapat menjadi inspirasi bagi dulur-dulur semua, apalagi dulur-dulur semua yang menjadi tertarik untuk terus mengetahui perkembangan bagaimana penelitian Lunar Deep Exploration ini sendiri, ataupun malah tertarik menjadi mahasiswa untuk bergabung di UBL ini sendiri. Nanti dulur-dulur bisa langsung kepoin di laman websitenya UBL sendiri, yaitu di www.ubl.ac.id, dan bisa juga langsung kunjungi atau follow langsung di akun media sosial mereka di Instagram dan TikTok @kampusubl. Jangan lupa ya dulur-dulur, apalagi dulur-dulur yang mau banget tahu soal penelitian-penelitian, karena selain tentang penelitian luar angkasa ini sendiri, UBL ini ternyata sudah banyak melakukan riset di semua bidang, bener kan Pak? Nah, jadi apalagi ditunggu-tunggu, langsung aja untuk bergabung di UBL ini sendiri. Dulur-dulur, jangan lupa untuk share podcast ini, dan jangan lupa untuk kasih bantuan like, komen, dan subscribe di akun YouTube kita di @LDT2, dan juga jangan lupa untuk follow akun media sosial LDT2 juga di @LDT2 di akun Instagram dan TikToknya, karena di sana kita mempunyai konten-konten informasi yang inspiratif lainnya. Satu statement dari saya, tidak ada proses yang instan untuk menjadi manusia luar biasa. Karena itu teruslah berdoa dan tetaplah bekerja keras, dan bermimpilah setinggi bintang di langit. Terima kasih untuk semua. Saya Dwi Citra beserta tim dan Rektor UBL Pak Muhammad Rija dan Pak Rija Muhida pamit undur diri untuk saat ini. Sampai berjumpa lagi, kita berbincang-bincang di lain waktu, dan kita berbincang-bincang dengan prestasi-prestasi UBL lainnya. Saya ucapkan terima kasih lagi. Sampai jumpa, sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pikir LLDT2. Kami bersama Anda, kami siap melayani.